Pemirsa, sebuah truk oleng menabrak rumah dan 3 kendaraan di Jombang, Jawa Timur. Pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga akibat remblong, sebuah truk oleng dan menabrak rumah warga di Jalan Raya Desa Tunggorono, Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, bagian depan rumah, pos ronda, dan 3 tiang telepon hancur. 3 kendaraan juga rusak parah, yakni 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor yang terjepit di bagian bawah truk. Tak hanya itu, pemilik rumah terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Remnya blong. Saat itu di sini ada siapa saja? Dan mertua. Terus Mertua saya. posisinya tertabrak. Duduk Posisi duduk, tertabrak. di sepeda. Sopir truk ini telah diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Sementara itu, petugas masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus yang membawa rombongan keluarga pecah ban dan menabrak truk di ruas tol Cipali pagi tadi. 4 penumpang minibus tewas dan 8 lainnya terluka. Minibus ini rusak parah setelah terlibat kecelakaan di tol Cipali kilometer 74 wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan berawal dari sebuah minibus berpenumpang 12 orang termasuk sopir melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ban kiri belakang minibus pecah kemudian oleng dan menabrak truk yang berada di depannya. Tabrakan kencang menyebabkan mobil langsung terperosok ke bahu jalan. 4 orang tewas termasuk sopir dan bayi berusia 1 tahun. Sementara 8 penumpang lainnya terluka. Para korban adalah satu keluarga yang baru saja kembali dari pesta pernikahan. Itu datang arahnya dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tiba di TKP kilometer 74600 jalur Bandung di lajur cepat mengalami pecah ban sebelah kiri bagian belakang. Kemudian kendaraan tersebut oleng ke kiri ke lajur 1 dan menabrak kendaraan yang di depannya dan tergelincir ke ROW. Korban luka dan korban tewas telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara truk melarikan diri ke arah Jakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang pemuda tega menikam ibu kandungnya hingga tewas di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku kesal karena ditegur ibunya untuk mencari kerja. Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah menangkap pemuda berinisial MF 17 tahun, warga Kecamatan Mayong. Pemuda ini tega menikam ibu kandungnya dengan sebilah pisau dapur pada hari Minggu lalu. Aksi kejam pelaku dipicu kekesalannya saat ditegur sang ibu. Pemuda putus sekolah ini ditegur karena hanya diam di rumah menonton televisi dan tak kunjung mencari kerja. Hanya nonton, tidur, makan, sehingga ibunya menegur dan si MF pun marah. Seketika itu MF mengambil pisau yang berada di dekatnya dan menusukkan ke perut ibunya sampai ibunya terjatuh. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Polisi membekuk pemerkosa dan pencuri HP milik gadis berusia 14 tahun di sebuah apartemen Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mencekoki korban dengan minuman keras sebelum memperkosa. Pemerkosa gadis remaja di Makassar dibekuk oleh unit Jatanras Polrestabes Makassar di sekitar rumah pelaku di Jalan Pelita Raya 6, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pemerkosa gadis remaja ini setelah anggota menerima laporan dari korban, yakni seorang gadis berusia 14 tahun yang diperkosa di sebuah apartemen di Kota Makassar, lalu handphonenya dicuri oleh kedua pelaku. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kompol Jamal Fatur, Kasatreskrim Polrestabes Makassar. Selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Mbak.
Baik, Pak Jamal, apa sebenarnya motif pelaku? Apakah memang ingin memperkosa korban atau lebih kepada ingin menguasai harta korban? Karena diinformasikan bahwa handphone korban juga diambil oleh pelaku. Oke Mbak, jadi kami diawali adanya laporan polisi terkait adanya persetubuhan terhadap anak. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap pelaporan ini. Tim kami alhamdulillah dapat mengungkap dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku persetubuhan, dan ketika memang pengembangan kami mendapati penadah handphone korban yang dicuri. Sampai sekarang kami sedang melakukan penyelidikan juga terhadap siapa sebetulnya pencuri handphone tersebut, karena memang di TKP ada 5 orang laki-laki yang satu kamar dengan korban ini. Seperti itu, Mbak. Baik, 5 orang, namun sejauh ini yang diamankan hanya 1 orang, Pak. Apa peranan 4 orang lainnya? Ini kami sedang mencari ataupun melakukan penyelidikan terhadap 4 orang ini. Namun memang korban ini ketika dilakukan persetubuhan oleh pelaku ini sempat melihat pelaku ini yang melakukan penyetubuhan. Tapi karena di bawah minuman keras, pengaruh minuman keras, korban ini tidak berdaya untuk melakukan perlawanan seperti itu. Artinya memang hanya pelaku yang sudah ditangkap ini yang memperkosa korban? Betul sekali, sampai sekarang untuk pelaku tunggal, namun kami sedang melakukan penyelidikan untuk terkait pencurian handphone dari korban ini. Sampai sekarang kami mendapatkan penadah dari pencurian handphone ini. Jadi kami dapati penelusuran dari handphonenya, dia menurut pengakuan dari penadah ini dia membeli dari aplikasi marketplace di suatu aplikasi yang ada di Makassar. Baik, apakah pelaku dan korban saling mengenal? Jadi untuk pelaku dan korban tidak saling mengenal. Diawali korban ini diajak oleh temannya untuk datang ke sebuah apartemen yang ada di Makassar. Setelah itu pelaku beserta teman-teman sudah ada di kamar tersebut dan mereka mengajak untuk minum minuman keras. Ketika korban sudah mabuk, disitulah pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban. Seperti itu. Lokasi pemerkosaan apartemen ini apakah tempat tinggal dari pelaku atau salah satu rekannya, Pak? Jadi sampai sekarang masih penyelidikan, Mbak. Untuk informasi terakhir, hasil rekonstruksi anggota kami tadi di lapangan, didapati apartemen tersebut merupakan apartemen sewaan. Karena memang dari pelaku ini untuk pekerjaannya merupakan buruh harian lepas. Baik, apakah artinya pemerkosaan ini tidak direncanakan sebelumnya oleh pelaku? Untuk terkait itu, Mbak, kami sedang melakukan pendalaman. Kami sedang mencari 4 teman pelaku untuk diambil keterangannya. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak Jamal? Untuk kondisi korban sekarang sudah bersama keluarganya. Kebetulan korban ini yatim piatu. Korban ini tinggal di kakaknya. Kami juga sedang koordinasi dengan P2 TP2 Kota Makassar untuk memberikan trauma healing terhadap korban ini. Karena memang korban ini kurang lebih umurnya 14 tahun. Baik, polisi masih mencari 4 rekan pelaku, namun untuk pelaku yang sudah diamankan sendiri, apa pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya, Pak? Oke, untuk pelaku kami sangkakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun. Baik, terima kasih Kompol Jamal Fatur Rahman, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar atas informasinya. Selamat sore, Pak. Pemirsa, jenazah Suster Gabriela Meilani, korban kekejaman KKB di Pegunungan Bintang, Papua, akhirnya tiba di Jayapura. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.